Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dahulu di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di saat beliau memimpin umat Islam, ada 3 orang pemuda datang kepada beliau. 2 di antara pemuda ini adalah kakak beradik, dan 1 pemuda lagi adalah orang biasa yang memiliki seekor unta. 2 kakak beradik ini mengatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Wahai Amirul Mukminin, tegakkan keadilan untuk kami. Laki-laki atau pemuda ini telah membunuh ayah kami." Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan kepada pemuda yang tertuduh tadi, "Apakah benar yang disampaikan oleh kedua pemuda tadi?" Laki-laki ini dengan tenang menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, benar apa yang dikatakan oleh 2 orang bersaudara tersebut." Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, "Kenapa engkau membunuh ayah dari 2 pemuda ini? Apa motif dibalik daripada peristiwa pembunuhan tersebut?" Kemudian pemuda ini mengatakan, "Aku memiliki seekor unta. Kemudian di saat aku meletakkan untaku dan aku menyelesaikan sebuah urusan yang harus segera aku selesaikan, rupanya untaku masuk ke kebun bapak mereka berdua. Dan di saat aku kembali dari urusanku, kemudian aku mendapati untaku telah mati terbunuh. Dan ketika aku tahu bahwasannya yang membunuh untaku adalah ayah dari 2 pemuda ini, aku begitu sangat marah dan spontan aku cabut pedang yang berada di tanganku, kemudian aku bunuh ayah kedua pemuda ini." Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu setelah mendengar klarifikasi dari pemuda yang tertuduh tadi, beliau mengatakan kepada 2 kakak beradik ini, "Aku berharap kalian berdua memaafkan apa yang telah dilakukan oleh pemuda ini, karena dia melakukan bukan karena kesengajaan atau merupakan sebuah rencana yang telah direncanakan. Dan aku siap," kata Umar bin Khattab, "untuk membayarkan diat atas namaku untuk kedua orang tuamu." Kedua pemuda ini mengatakan, "Kami tidak akan pernah reda, tidak akan pernah tenang hingga yang membunuh ayah kami pun kembali dibunuh." Kemudian si pemuda ini dengan tenang mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, aku siap untuk dikisas. Aku siap untuk dibunuh, mempertanggungjawabkan apa yang telah aku lakukan kepada ayah mereka berdua. Tapi aku meminta kepadamu satu hal, berikan waktu kepadaku 3 hari untuk aku kembali ke tempatku, ke desaku, ke negeriku, untuk menyelesaikan urusan umatku yang belum aku selesaikan." Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan kepada pemuda ini, "Tidakkah ada di negerimu atau di desamu orang yang mampu menyelesaikan tugasmu?" Kemudian pemuda ini mengatakan, "Tidak ada satu orang pun, dan bersamaku ada sekian tanggung jawab yang harus aku selesaikan." Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, "Apakah ada yang siap menjamin untuk dirimu? Karena bisa saja engkau melarikan diri, kabur agar tidak dikisas." Kemudian pemuda ini mengatakan, "Aku tidak memiliki siapapun termasuk yang akan menjamin diriku."
Tapi bagaimana Umar? Aku memiliki tanggung jawab yang harus aku selesaikan, bahkan terhadap anak yatim. Apakah engkau siap untuk menanggung itu semua? Kemudian di saat suasana begitu hening, tidak ada siapa yang siap untuk menjamin pemuda ini. Tiba-tiba muncul Salman Al-Farisi, seorang sahabat Nabi. Bahkan dalam kisah lain dikatakan muncul Abu Dzar Al-Ghifari. Salman mengatakan, wahai Amirul Mukminin, aku siap menjadi penjamin terhadap pemuda ini. Kemudian Umar mengatakan, wahai Salman, apakah engkau mengenal dia? Kemudian Salman mengatakan, aku mengenal dia sebagaimana engkau mengenal dia. Kemudian terjadilah kesepakatan laki-laki ini kembali ke negerinya untuk menyelesaikan urusan yang diberikan selama 3 hari. Hari berlalu, 1 hari berlalu, pemuda ini belum juga muncul. Kemudian hari kedua tiba dan si pemuda yang ingin dikisas ini juga belum tiba. Tentu umat Islam mulai merasakan kekhawatiran. Karena artinya jika pemuda ini tidak muncul, tidak hadir, tidak tiba, maka Salman atau Abu Dzar yang akan menjadi tumbal. Kemudian di hari ketiga pun laki-laki ini belum juga tiba, hingga akhirnya ketika matahari akan tenggelam, di sana tiba-tiba pemuda ini datang sambil berlari. Kemudian dia mengatakan, aku siap untuk dikisas. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, wahai pemuda, apa yang membuatmu datang ke tempat ini? Padahal engkau bisa saja lari untuk menyelamatkan dirimu daripada mengantarkan kematian ke sini. Pemuda itu mengatakan, wahai Amirul Mukminin, khasyitu alla a'uda fayuqal qad dhahaba al-wafa'u fin nas. Wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, aku takut jika aku lari, maka nanti orang akan mengatakan tidak ada manusia yang memiliki rasa tanggung jawab sedikit pun dan siap menepati janji. Kemudian Umar setelah mendengar jawaban dari pemuda ini bertanya kepada Salman, wahai Salman Al-Farisi, apa yang membuatmu siap untuk menjadi penjamin terhadap seorang pemuda yang tidak engkau kenal sama sekali? Kemudian Salman mengatakan, khasyitu ya Amirul Mukminin an yuqala an-nas qad qallatil muru'atu fin nas. Aku takut nanti masyarakat, manusia akan mengatakan tidak ada lagi rasa kepedulian di antara sesama manusia. Kemudian setelah mendengar 2 ungkapan ini, kedua pemuda ini mengatakan kepada Umar bin Khattab yang ayahnya terbunuh, wahai Amirul Mukminin, setelah kami mendengar ungkapan dari pemuda dan sahabat Salman, maka kami siap rela untuk tidak mengkisas laki-laki ini. Kemudian Umar mengatakan, apa yang membuatmu tidak melakukan hal tersebut? Kemudian kedua pemuda ini mengatakan, khasyitu an yuqal dhahabal afu wal ata wal karam. Kami juga takut nanti masyarakat akan mengatakan tidak ada lagi rasa kemaafan di antara umat Islam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 karakter dari kisah ini yang bisa kita tangkap, yang bisa kita ambil pelajaran daripada pendidikan akhlak yang telah diwariskan sahabat Nabi kepada generasi-generasi sahabat di awal-awal Islam. Yang begitu indahnya nilai persaudaraan kita lihat, persaudaraan yang dibangun di atas rasa tanggung jawab, persaudaraan yang dibangun di atas rasa empati dan peduli, persaudaraan yang dibangun di atas rasa saling memaafkan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh begitu sangat patut untuk kita terus merenungi dalam hati sanubari kita tentang akhlak-akhlak yang dulu pernah diajarkan oleh baginda Nabi. Apalagi saat ini kita umat Islam, wabil khusus di tanah, di negeri Aceh yang mulia ini, sedang berada di bulan Rabiul Awwal,
hampir semua umat Islam di seluruh dunia memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa agung, peristiwa terbesar dalam sejarah kehidupan manusia, peristiwa yang seharusnya menjadi sebuah momentum besar bagi kita untuk kembali kita merenungi ajaran-ajaran dari baginda Nabi Muhammad SAW, termasuk ajaran tentang karakter, akhlak, perilaku, dan budi pekerti yang baik. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan saat umat Islam memperingati Maulid Nabi, benar-benar kita bisa merenungi segenap ajaran yang pernah beliau sampaikan kepada kita sebagai umat akhir zaman. Apalagi saat ini kita di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke pun akan menghadapi sebuah momentum, sebuah peristiwa besar dalam sejarah kita, yaitu peristiwa pemilihan kepala daerah. 545 pilkada akan terjadi dari Sabang sampai Merauke. 545 pilkada akan dihadapkan kepada masyarakat yang berjumlah sekitar 270 jiwa di Indonesia. Kita berharap mudah-mudahan akan hadir di masa depan para pemimpin-pemimpin yang memiliki karakter yang sangat bertanggung jawab, pemimpin yang memiliki karakter yang sangat peduli terhadap sesama, pemimpin yang mampu memaafkan kesalahan-kesalahan daripada mereka yang dipimpin. Ini harapan kita. Hadapi apa yang sedang berlangsung ke depan ini dengan penuh lapang dada. Jangan pernah pesta demokrasi yang merupakan sebuah sistem di negara kita ini merupakan ajang untuk memecah persaudaraan. Begitu indah kisah persaudaraan yang tadi kita dengar, begitu indah kisah persaudaraan yang tadi kita simak, persaudaraan yang dibangun atas rasa tanggung jawab, atas rasa empati dan peduli, atas rasa saling bertenggang rasa dan memaafkan. Kita ingin umat Islam pun saat menghadapi sebuah peristiwa penting, menentukan pemimpin yang akan membawa arah, juga melakukan hal yang sama. Jangan nanti seperti pernah kejadian di saat katakanlah Jokowi berhadapan dengan Prabowo, kemudian kita menaikkan setinggi-tingginya Prabowo, kemudian di saat pernah terjadi antara Prabowo dan Anies Rashid Baswedan, kemudian kita menjatuhkan sedalam-dalamnya, sejauh-jauhnya Prabowo. Ini hal yang tidak perlu kita lakukan di dalam pemilu. Silahkan berikan apa yang terbaik menurut Anda yang ingin Anda berikan, tapi jangan pernah melakukan hal-hal yang tercela, apalagi hal-hal tersebut bisa merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Wa'tasimu, kata Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jaga persaudaraan, jaga persatuan, jaga kesatuan umat. Jangan pernah menghancurkan hal yang wajib dengan perkara-perkara sunnah yang itu tidak akan pernah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan momentum kebaikan-kebaikan yang kita rasakan dalam kehidupan kita, baik peristiwa Maulid Nabi Muhammad SAW atau peristiwa-peristiwa yang akan kita jalankan dalam kehidupan kita, menjadi pelajaran penting bagi kita untuk tetap menjaga akhlak dan karakter kita sebagai muslim. Mudah-mudahan nasihat ini bermanfaat bagi khatib dan bagi kita semua.